Ketika Feng Yu tiba di asrama Lina, dia melihat seorang anak laki-laki berseragam sekolah dan berkacamata, memegang sebuah buku. Dia menatap seorang gadis dari kejauhan, ingin mendekatinya tetapi takut untuk berbicara. Gadis itu, meskipun menutupi wajahnya dengan buku, jelas juga mencuri pandang ke arah anak laki-laki itu. Mereka berdua hanya saling menatap dari kejauhan, bahkan tidak berani duduk bersama. Cek. Pada masa itu, meskipun Tiongkok sedang mengalami lonjakan semangat kebebasan, kebanyakan orang masih sangat konservatif dalam hal hubungan. Jika kau menghentikan seorang gadis di jalan dan menawarkan untuk mengantarnya pulang, kau pasti akan dianggap berandalan dan polisi akan memanggilmu. Mereka jelas-jelas sedang jatuh cinta. Jadi mengapa mereka tidak mau dekat? Karena Lina toh tidak akan datang untuk sementara waktu, aku memutuskan untuk menjadi mak comblang hari ini. Feng Yu memarkir mobil dan berjalan menghampiri teman sekelasnya. Hei, apa kau tertarik pada gadis itu? Ah, tidak, aku hanya lewat. Pria berkacamata itu menundukkan kepalanya panik. Dilihat dari aksennya, sepertinya dia dari daerah Jiangsu dan Zhejiang. Lewat? Hanya lewat. Kau sudah berdiri di sini begitu lama? Bahkan kura-kura pun bisa berjalan lebih cepat darimu. Hei teman sekelas, laki-laki seharusnya lebih berani. Apa kau melihat gadis berambut pendek itu? Apa kau tahu dia kelas berapa? Apa kau tahu dia dari mana? Apa kau tahu dia biasanya masuk kelas berapa? Kau tidak tahu apa-apa? Coba tanya saja. Kau ingin berkencan dengan seseorang, tapi kau sangat pemalu. Bertanya? Tidak, aku tidak berani. Pria berkacamata itu sedikit frustrasi. Sial, lihatlah rasa malumu. Jika kau terus bersikap pemalu, cintamu yang indah akan hilang. Jika kau tidak cukup tahan banting, kau pasti akan berakhir dengan kencan buta di masa depan. Saat ini, ketika universitas menempatkan orang pada suatu posisi, kalian bisa melamar untuk ditempatkan bersama. Unit biasanya akan membantu dalam hal ini. Jauh lebih manusiawi daripada perusahaan di generasi selanjutnya. Lagi pula, mereka berdua guru, jadi tidak terlalu sulit bekerja di sekolah yang sama. Bung, kau pengecut sekali. Gadis itu dari selatan atau utara? Feng Yu bertanya sambil mendesah. Kau, kenapa kau bertanya begitu? Pria berkacamata itu menatap Feng Yu dengan waspada. Sial, ada apa? Kau masih berpikir aku ingin mengejar gadis itu. Meskipun gadis itu tidak jelek, dia juga tidak terlalu cantik. Setidaknya dia masih jauh di belakang Lina. Feng Yu tiba-tiba teringat pepatah terkenal dari kehidupan sebelumnya, apa itu cinta? Cinta itu ketika kalian berdua terlihat seperti monyet dan selalu khawatir orang lain akan direbut oleh orang lain. Aku juga di sini untuk menunggu gadis itu, bukan untuk merebutnya darimu. Katakan dari mana dia berasal, dan aku akan mengajarimu beberapa trik, dan aku jamin kau akan menyusulnya. Feng Yu bahkan curiga bahwa mengejarnya sama sekali tidak perlu. Selama pria berkacamata itu menghampiri, gadis itu pasti akan setuju. Tapi pria berkacamata ini begitu pengecut sampai-sampai ia tak berani melangkah maju dan berkata sepatah kata pun. Zaman sekarang, tak ada gadis yang mengejar laki-laki. Dia dari Hangzhou, sama sepertiku. Kami bertemu di klub di kota asal. Astaga, teman sekota, mereka jelas saling kenal, tapi ia tak berani menghampiri dan berbicara dengannya. Pria berkacamata ini benar-benar pengecut. Sudah kubilang, perempuan suka hal-hal yang sederhana dan terus terang. Kalau kau menghampirinya sekarang, kujamin dia akan meletakkan bukunya dan menatapmu. Katakan saja langsung padanya bahwa kau menyukainya dan ingin berteman dengannya. Dia pasti tidak akan menolakmu mentah-mentah. Kalau kau terus ragu seperti ini, lihat saja, banyak sekali yang menatapnya. Saat itu, dia akan dijauhi orang lain, dan kau takkan punya waktu untuk menyesalinya. Benarkah? Tapi aku tak berani. Feng Yu hampir gila setengah mati. Dengan tatapan pengecut seperti itu, ia hanya bisa bermain cinta diam-diam. Lina, aku traktir kamu nonton film. Filmnya dibintangi bintang film Hong Kong, Chow Yun-fat. Kudengar filmnya bagus. Aku sudah beli tiketnya. Feng Yu berbalik. Sial, dia masih di sini membantu orang lain mengejar gadis, dan gadisnya akan direbut orang lain. Anak laki-laki berambut berminyak itu, apa yang dia lakukan? Maaf, aku tidak punya waktu. Lina menatap orang di depannya dengan sedikit kesal. Pria itu sudah sering mengganggunya sejak latihan militer. Bahkan setelah Lina menolaknya beberapa kali, pria itu masih terus mengganggunya. Jelas sekali dia bukan orang baik. Feng Yu menepuk bahu pria berkacamata itu. Lihat ini bagaimana aku mengejar gadis. Feng Yu merapikan pakaiannya dan berjalan cepat ke arah Lina. Hei, cantik, kamu sendirian? Aku tahu ada arena seluncur es yang baru dibuka. Aku akan mengajakmu ke sana untuk berseluncur. Melihat Feng Yu, senyum langsung tersungging di wajah Lina. Berseluncur, boleh. Hei, siapa kau, nak? Lina, berseluncur itu berbahaya sekali. Kalau kau suka main, aku tahu ada ruang biliar. Aku akan mengajakmu main biliar.
Biliar itu olahraga bangsawan dari Inggris. Sambil menoleh, pria berwajah merah muda itu berbisik kepada Feng Yu seekor katak juga ingin makan daging angsa. Ayahku adalah kepala seksi dinas pendidikan kota. Lina adalah angsa. Dan aku juga angsa. Angsa hanya akan bersama angsa. Sialan, seorang kepala seksi, kukira dia pejabat tinggi, tapi di Beijing, sebuah batu bata jatuh dan menewaskan 7 orang, setidaknya 6 diantaranya adalah kader setingkat divisi atau lebih tinggi. Feng Yu menatap pria berwajah pucat itu dengan serius. Kau boleh membandingkan dirimu dengan binatang, tapi jangan membicarakan orang lain. Lagi pula, apa kau memakai parfum? Baunya menyengat. Kepala seksi, kau pejabat tinggi sekali. Cantik, ayo kita pergi. Feng Yu meraih tangan Lina dan berbalik untuk pergi. Pria berwajah pucat itu tertegun. Apa Lina suka keterus-terangan? Dia bahkan menggenggam tangannya. Sial, kalau aku tahu, aku pasti langsung menyerangnya. Pria berkacamata itu memperhatikan punggung Feng Yu dan Lina. Hatinya bergejolak. Ia melirik gadis di kejauhan, menggertakkan gigi, dan, dengan aura seorang pejuang pemberani, berjalan menuju gadis yang sering muncul dalam mimpinya. Pria berkacamata itu tidak menyadarinya, tetapi pria berwajah pucat itu menyadarinya. Pria yang membawa Lina pergi sepertinya memiliki aksen yang sama. Mungkinkah mereka sudah saling kenal? Ketika ia melihat Feng Yu membuka pintu dan membiarkan Lina masuk, rencana awalnya langsung batal. Bisa menyetir mobil, apalagi mobil impor, berarti keluarganya pasti kaya raya. Kalau dia sampai curang, mungkin dia takkan sanggup menanggung akibatnya. Lupakan saja, banyak sekali gadis cantik di sekolah. Mungkin dia harus cari target lain. Ayahnya kepala seksi dan bisa mengatur agar mereka mendapatkan pekerjaan di sekolah bagus di Beijing setelah lulus. Hanya karena Lina tak tergoda, bukan berarti gadis lain tak tergoda. Beberapa tahun terakhir, lulusan universitas-universitas Beijing dianggap sebagai yang terbaik. Mereka tak hanya dicari oleh perusahaan-perusahaan bergengsi di kota asal mereka, bahkan instansi pemerintah pun berlomba-lomba merekrut mereka. Meskipun mereka berlatar belakang pendidikan guru, mereka tetap diminati oleh semua instansi pemerintah. Perguruan tinggi bergengsi seperti Universitas Waking dan Universitas Beijing bahkan menawarkan fasilitas tempat tinggal bagi mereka yang bekerja di sana. Namun, beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya jumlah lulusan universitas dan rumor pengurangan jumlah posisi wakil presiden di pemerintah pusat, pasar bagi para lulusan ini menjadi semakin sulit. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun, hanya mereka yang bergelar sarjana atau lebih tinggi yang akan dijamin mendapatkan pekerjaan. Dan dengan banyaknya lulusan Universitas Normal Beijing tahun ini yang kembali ke kampung halaman, jumlah guru di sekolah-sekolah Beijing sudah lebih dari cukup. Awalnya ia berpikir Lina, penduduk asli Tiongkok Timur Laut, bisa tinggal di tempat bergengsi seperti Beijing. Jadi mengapa ia tidak datang dan bergabung saja? Ia tidak menyangka Lina akan bersikap begitu kasar kepadanya. Sekarang ia mengerti ada pemuda berbakat yang terlibat. Sebelum Feng Yu masuk ke mobil, ia melihat pria berkacamata akhirnya mendekati gadis itu. Ia tersenyum. Ia berpikir, sepertinya dia cukup jago mencari jodoh, ya? Namun kemudian ia melihat pria berkacamata itu tiba-tiba meraih tangan gadis itu dan mencoba memeluknya. Gadis itu menamparnya dan lari. Sialan, tanyanya. Sudah kubilang untuk berani menyapa. Tapi kenapa kau malah meraih tangannya? Dan kau bahkan ingin memeluknya? Ekinya. Luar biasa. Feng Yu segera masuk ke mobil dan melarikan diri. Sepertinya perjodohannya gagal. Mereka berdua diikat dengan tali merah di pergelangan tangan, dan Feng Yu mencoba mengikat mereka, tetapi ia tak sengaja memutuskan talinya. Kau mau membawaku kemana? Apa kau benar-benar akan bermain seluncur es? Lina melihat keluar jendela. Meskipun ia berada di Beijing untuk kuliah, ia belum sempat bersenang-senang. Kau mau pergi kemana untuk liburan hari nasional 3 hari ini? Bagaimana kalau memanjat tembok besar selagi cuacanya bagus? Feng Yu tahu Lina sudah lama ingin memanjat tembok besar. Benarkah? Aku belum pernah melihat tembok besar yang asli. Mata Lina memancarkan kegembiraan. Ia selalu melihatnya di TV dan di buku, dan membaca tentang betapa megah dan menakjubkannya tembok besar itu. Hari ini, ia akhirnya bisa melihat yang asli. Ayahnya mengirimnya ke Beijing untuk kuliah, dan ia hanya punya waktu untuk melihat lapangan Tiananmen. Tidak ada cara lain, transportasinya merepotkan, dan tidak ada waktu. Meskipun tidak ada hari libur hari nasional seperti pada generasi-generasi selanjutnya, banyak orang dari provinsi dan kota di sekitarnya masih mengunjungi Beijing selama liburan 3 hari tersebut. Tembok besar adalah objek wisata wajib dikunjungi hampir setiap pengunjung Beijing, terutama karena pepatah lama, barang siapa belum mendaki tembok besar, ia bukanlah manusia sejati. Bagian badaling dari tembok besar yang dikunjungi Feng Yu dan rekan-rekannya adalah bagian yang paling terkenal dan tersibuk. Banyak orang, yang kelelahan setelah mendaki sebentar, duduk di tangga atau di dekat menara suar untuk beristirahat. Beberapa bahkan membawa bangku kecil mereka benar-benar siap. Jangan bergerak. Latar belakang ini indah.
Biar aku yang memotretmu. Feng Yu mengangkat kameranya, matanya melebar sambil tersenyum saat menatap Lina di lensa. Sayang sekali kamera digital belum ada, jadi ia tidak tahu seberapa bagus hasil fotonya. Tapi itu tidak masalah. Feng Yu punya banyak film. Ia hanya perlu berhati-hati dengan pencahayaan saat memotretnya. Namun, kamera yang ia miliki tergolong kamera point and shoot yang canggih. Kamera itu tidak perlu diputar ulang secara manual, dan sudah dilengkapi baterai serta lampu kilat, yang membantu mengimbangi kekurangannya dalam fotografi. Setelah berjalan selama setengah jam, Lina kelelahan. Kakinya pegal karena menaiki tangga. Feng Yu berjongkok di depannya dan menepuk bahunya. Ayo, naik. Aku akan menggendongmu. Lihat ke depan, tidak banyak orang. Kita harus melewati beberapa menara suar lagi. Lihat di atas sana, pemandangannya sangat indah. Akan bagus untuk difoto. Lina sedikit tersipu dan berbaring di punggung Feng Yu. Feng Yu memegang Lina dengan kedua tangannya, merasakan kelembutannya di punggungnya, dan perlahan naik. Sambil berjalan, ia menjelaskan sedikit sejarah tembok besar kepada Lina, yang baru saja ia baca di perpustakaan kemarin. Sepasang suami istri duduk di tangga di dekatnya untuk beristirahat. Gadis itu mencubit pria itu erat-erat. Lihat mereka menggendong pasangan mereka menaiki tembok besar, dan mereka sama sekali tidak terlihat lelah. Dan lihat dirimu. Pria itu tanpa frustrasi. Kenapa kau tidak bilang saja gadis itu hanya berbobot 80 atau 90 pon? Lihat dirimu. Lebih dari 120 pon, kau hampir menenggelamkanku. Bagaimana aku bisa menggendongmu? Setelah menggendong Feng Yu beberapa saat, Lina, khawatir Feng Yu terlalu lelah, turun dan berjalan sendiri. Keduanya memanjat sedikit lebih lama, menghabiskan satu roll film, lalu mulai berjalan kembali. Saat mereka turun, Feng Yu melihat pasangan itu lagi. Pria itu sedang berjuang untuk memanjat dengan istrinya yang gemuk di punggungnya. Satu tangan mencengkeram pegangan tangga, tubuhnya gemetar. Melihat Feng Yu turun dengan gembira bergandengan tangan dengan Lina, dia menatapnya dengan kesal. Ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, apa aku akan menderita seperti ini? Ini bukan perjalanan ke tembok besar untuk bersenang-senang, ini jelas siksaan. Di kaki tembok besar, mereka berdua menikmati semangkuk mie dengan pasta kedelai. Feng Yu merasa biasa saja, tidak senak beberapa restoran kecil, tetapi mungkin karena lapar, ia malah menghabiskan 2 mangkuk. Bagaimana kau bisa makan sebanyak ini? Apa kau belum sarapan? Lina menyeka mulut Feng Yu dengan sapu tangan. Makanan di kantin sekolah tidak enak. Bagaimana kalau kau membuatkanku sesuatu untuk dimakan hari ini? Aku, pulang denganmu? Lina menundukkan kepalanya, wajahnya memerah. Aku belum makan masakanmu. Kau bilang kau bisa memasak, tapi kau tidak sedang menyombongkan diri, kan? Feng Yu berkata dengan sengaja. Siapa bilang? Masakanku lezat. Ayo kita beli sayur nanti dan biarkan kau mencoba masakanku. Baiklah, nanti kita beli sayur saja. Kalau makanannya tidak enak, jangan salahkan aku karena mengolok-olokmu. Setelah mengatakan ini, Lina merasa sedikit menyesal. Kenapa dia menyetujui tindakan impulsif seperti itu tadi? Kalau dia pulang bersama Feng Yu, apa Feng Yu akan menciumnya lagi? Setelah berkendara pulang, mereka berdua pergi ke pasar sayur dan membeli sayur bersama seperti pasangan muda. Penjual sayur tersenyum dan berkata bahwa pasangan muda itu benar-benar sedang jatuh cinta. Feng Yu terkekeh, dan Lina tersipu. Setelah membeli sayur, mereka naik ke atas bersama. Itu lantai 3, lantai yang sangat bagus. Dan itu gedung baru dengan lift, jadi sangat praktis. Feng Yu berjalan di depan sambil membawa sayur-sayuran, dan Lina mengikuti di belakang dengan tangan kosong. Dang lihat rumah ini. Baru direnovasi dan akan menjadi milik kita mulai sekarang. Apa kau suka? Lina tersipu dan menatap Feng Yu dengan tajam. Apa maksudmu dengan milik kita? Siapa bilang ini milik kita? Rumah ini benar-benar indah. Mahal, kan? Tidak mahal, sangat murah. Ada Jian Libao di kulkas. Kamu istirahat dulu, aku akan mencuci sayuran. Feng Yu gembira, bahkan sedikit kewalahan. Langkah pertama rencananya telah selesai. Lina tiba di rumah. Lina mendorong Feng Yu keluar dari dapur. Sebaiknya kamu keluar. Lantaimu berlumuran air. Biar aku yang melakukannya. Kamu nonton TV sebentar. Feng Yu telah menunggu kata-kata ini. Ia melesat keluar dari dapur, mulai membersihkan meja, dan membuka sebotol anggur merah. Setengah jam kemudian, Feng Yu melihat keempat hidangan di atas meja dan menarik napas rakus. Babi rebus, kesemek musyu, kentang iris paprika hijau, dan ikan asam manis semua favoritnya. Cuci tanganmu. Lina menyenggol Feng Yu. Untuk merayakan pertama kalinya kamu memasak untukku. Ayo kita minum? Feng Yu memaksakan diri. Aku tidak bisa minum, kata Lina, sedikit malu. Jangan khawatir, aku akan mencampurnya dengan soda. Rasanya bahkan tidak sekuat bir.
Cobalah kalau kamu tidak percaya. Feng Yu mencampur soda dengan setengah gelas anggur merah untuk Lina. Lina menyesapnya dan rasanya cukup enak. Bagaimana? Enak, kan? Tidak terlalu pedas, kan? Ayo, kita minum. Feng Yu mendentingkan gelasnya dengan gelas Lina tanpa ragu, lalu mendongak dan menghabiskan isinya. Hahaha, aku mabuk. Aku tidak bisa mengantarmu nanti. Wah, babi rebus ini lebih enak daripada buatan ibuku. Wah, ikan asam manis ini bahkan lebih enak lagi. Aku bisa membuka restoran. Kamu harus mencobanya juga, atau aku akan menghabiskannya dalam sekejap. Kata Feng Yu berlebihan. Sebenarnya, makanan Lina hanya terasa biasa saja, tidak begitu enak, tetapi Feng Yu menikmatinya. Ini adalah makanan pertama yang dimasak Lina untuknya, dan kebiasaan baik ini harus dipupuk. Melihat Feng Yu makan berlebihan, Lina tersenyum dan mengambil sepotong telur lalu memasukkannya ke dalam mulutnya, sepertinya dia terlalu banyak memberi garam. Ia jarang menggunakan panci kecil seperti ini untuk memasak, jadi bahan-bahannya tidak diletakkan dengan benar. Atas bujukan Feng Yu, mereka segera menghabiskan sebotol anggur merah, dan pipi Lina memerah. Oh, kamu sudah kenyang sekali. Aku akan bersih-bersih, kamu istirahat saja. Feng Yu segera membersihkan piring-piring. Ia bahkan tidak mencucinya, hanya membuangnya ke wastafel. Sebaiknya aku yang mencuci piring. Tidak, duduk saja, ayo kita menonton film. Aku baru pulang dari luar negeri beberapa hari yang lalu, dan teman-temanku bilang film ini sangat populer di negara mereka. Feng Yu mengeluarkan kaset video dari bawah lemari TV dan memasukkannya ke dalam VCR. Ya, itu film yang kuminta Kameda Masao siapkan saat aku kembali dari Jepang beberapa hari yang lalu, sebuah film seni yang serius. Mereka duduk di sofa, dan Feng Yu dengan paksa merangkul bahu Lina, membiarkan Lina bersandar padanya. Lina tak kuasa menahan minuman kerasnya, dan ia agak mabuk saat itu, jadi bersandar padanya terasa lebih nyaman. Film romantis itu berlatar kampus universitas di Jepang, dan bahkan tidak ada teks terjemahan bahasa Mandarin, sehingga sulit bagi mereka berdua untuk menonton. Namun, para aktor berakting dengan baik, dan inti ceritanya secara umum dapat dipahami. Di akhir film, sang pahlawan pria dan wanita berciuman. Feng Yu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berbalik dan mencium Lina. Ini bukan pertama kalinya mereka berdua berciuman, tetapi belum pernah sehangat ini. Feng Yu perlahan menekan Lina ke sofa, dan tangannya mulai naik ke atas. Lina memegang tangan Feng Yu, tiba-tiba duduk, dan berkata dengan panik, aku harus pulang. Kalau aku pulang terlalu malam, aku tidak akan bisa masuk asrama. Sambil berbicara, dada Lina masih berdebar kencang. Ia merasakan detak jantungnya semakin cepat, dan ia takut tak mampu menahannya lagi. Feng Yu berkata dengan wajah getir, aku habis minum-minum dan tidak bisa menyetir. Lagi pula, sekarang liburan, jadi tidak apa-apa kalau tidak kembali ke asrama. Kau bisa menginap di sini malam ini. Rumah ini 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Kau bisa tidur di kamar tidur dan aku bisa tidur di ruang kerja. Nyari saja, untungnya ia sudah mempertimbangkan situasi ini sebelumnya. Gadis-gadis zaman sekarang terlalu konservatif, tapi Feng Yu tidak akan membiarkan kelinci putih kecil itu kabur dari rumah serigala besar jahat malam ini. Kegembiraan tadi belum cukup, dia masih punya rencana cadangan. Wajah Lina dipenuhi keraguan, jantungnya berdebar semakin kencang. Tidak apa-apa, tentu saja. Filmnya sudah selesai, aku akan mengganti kasetnya. UPS, bajumu kotor. Aku tidak sengaja. Cepat ganti, masukkan ke mesin cuci, cuci dan keringkan, dan kamu bisa memakainya besok. Feng Yu tanpa sengaja menumpahkan minuman di meja, mengotori baju Lina. Mandi di rumah Feng Yu? Detak jantung Lina semakin cepat. Tidak, cukup dilap saja. Apa maksudmu tidak? Cepat, pemanas air di kamar mandi sudah siap. Kamu banyak berkeringat karena memanjat tembok besar hari ini. Kamu mandi saja, aku akan mencuci piring. Apa? Kamu mau aku gendong ke kamar mandi? Feng Yu tiba-tiba menyeringai. Bajingan. Lina menundukkan kepalanya, berlari ke kamar mandi, dan mengunci pintu. Ada jubah mandi di rak kamar mandi. Pakai saja kalau sudah selesai. Feng Yu bersiul sambil mencuci piring. Haha, jubah mandinya cuma ada 1 kantong, jadi melepasnya jauh lebih mudah. Setelah mandi, Lina pasti nggak akan keluar rumah hari ini. Tak lama kemudian, Lina muncul, menggenggam rak jubah mandinya dengan kedua tangan. Wajahnya makin memerah setelah keluar dari kamar mandi. Feng Yu, aku nggak tahu cara pakai mesin cuci itu. Biar aku saja. Aku juga mau mandi. Feng Yu masuk ke kamar mandi dan melihat pakaian Lina di mesin cuci. Kenapa nggak ada celana dalam? Dia mandi terus pakai lagi. Ya sudahlah, pakai saja. Nanti malah lebih seru kalau dilepas. Sekarang, mesin cuci katanya semi-otomatis, jadi harus diisi air di baskom. Feng Yu mengisi air, menyambungkan kabel daya, menambahkan sedikit deterjen,
lalu dengan cepat menanggalkan pakaiannya dan memasukkannya ke dalam mesin cuci. Ia menyalakan mesin, menyetel timer, dan mesin cuci mulai berdengung. Semenit kemudian, Feng Yu hampir tidak membilas, mengeringkan badan, dan keluar tanpa baju, terbungkus handuk. Kenapa kau tidak pakai baju? Tanya Lina dengan suara gemetar. Aku juga sudah mandi dan mencuci baju. Kenapa kau tidak menonton film? Biar aku yang memutarnya. Kali ini, Feng Yu memilih kaset video yang sangat ingin ditontonnya dan memasukkannya ke dalam VCR. Ia kembali duduk di samping Lina dan merangkul bahunya. Lina sempat menolak, tetapi kemudian ia merasakan wajahnya menempel di dada Feng Yu, menghirup aromanya, dan tampak bahagia. Merasa Lina bersandar diam-diam padanya, Feng Yu terkekeh dalam hati. Sebuah rekaman mulai diputar di TV, film Jepang lainnya, tetapi dengan teks bahasa Inggris. Feng Yu mudah mengerti, tetapi Lina kesulitan. Ia menonton film itu dengan bingung. Mengapa semuanya dimulai dengan seorang pria yang pulang kerja dan istrinya sedang memasak? Rasanya tidak semenarik yang sebelumnya. Apakah ini film layar lebar? Keduanya duduk untuk makan dan memesan sebotol anggur merah. Adegan ini terasa familiar, seolah-olah sama dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Setelah makan malam, sang suami mandi sementara istrinya merapikan tempat tidur. Kali ini, sang suami keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk di pinggangnya. Adegan itu menjadi semakin familiar, dan Lina semakin bingung. Ada apa ini? Sang suami tiba-tiba menarik istrinya ke pangkuannya dan menciumnya. Tangannya bahkan menyelip ke dalam pakaiannya. Mata Lina terbelalak. Ini, film seperti itu? Lina menyaksikan pakaian istrinya tiba-tiba tersingkap di dalam film. Ia berteriak, "Ah!" dan memejamkan matanya rapat-rapat. Feng Yu, kenapa kau menonton film seperti ini? Film macam apa? Ini film seni, cocok untuk pasangan. Banyak orang ingin menontonnya tapi tidak bisa. Tangan Feng Yu mulai bergerak, meniru gaya film, merogoh ke dalam jubah mandi Lina. Apa yang kau lakukan? Feng Yu, jangan. Kita belum menikah. Kita baru bisa melakukan ini setelah menikah. Kau tidak percaya padaku? Aku pasti akan menikahimu. Aku percaya, tapi percayalah padaku. Bersikaplah baik dan dengarkan. Feng Yu kembali membendung bibir Lina. Satu tangan melingkari pinggangnya, tangan lainnya meraba-raba ikat pinggang. Suara istrinya, yang terdengar dari TV, terdengar begitu riang hingga membuat tubuh Lina memanas. Feng Yu membenamkan kepalanya di antara payudara Lina, menghisap kuncup bunga. Tubuh Lina tiba-tiba melengkung. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, dan bahkan mengganggu pikirannya, membuatnya lupa untuk menghentikannya. Tanpa disadari, Feng Yu telah merobek jubah mandinya, melepaskan ikatan beranya, dan handuk yang melingkari pinggang Feng Yu jatuh ke lantai. Feng Yu menundukkan kepala, bibirnya bergerak ke bawah. Tidak, jangan sentuh di sana. Jangan bergerak. Bagaimana mungkin Feng Yu masih mendengarkan Lina saat ini? Ia dengan paksa merentangkan kaki Lina yang panjang dan menggoda. Menarik kain kecil itu, matanya tertuju pada pemandangan di ujung. Jangan lihat. Lina menutupi tubuh bagian bawahnya dengan satu tangan, wajah cantiknya terasa semakin panas. Dan semakin panas, lalu menutupi wajahnya dengan tangan yang lain. Indah sekali. Gumam Feng Yu pada dirinya sendiri. Feng Yu, jangan di sini. Suara Lina sekecil nyamuk. Saat ini, ia sudah terangsang. Feng Yu mengangkat Lina dengan kedua tangannya, berjalan ke kamar tidur, dan membanting Lina dengan keras ke tempat tidur. Kemudian ia melompat, menerkam Lina, dan mencium bibir Lina lagi. Tangan Feng Yu perlahan meluncur turun dan menyentuh area yang halus. Lina mencengkeram tangan Feng Yu erat-erat dengan kakinya, tetapi tidak bisa menghentikan gerakan jari-jari Feng Yu. Ia merasakan benda milik Feng Yu menekan pinggangnya. Ia mencoba menjauh, tetapi mustahil. Feng Yu berguling, menekan Lina, perlahan namun kuat merentangkan kakinya. Nana, aku mencintaimu. Ah! Lina berteriak pelan, rasa sakit menjalar di tulang punggungnya. Tak mampu menahan diri, ia melingkarkan lengannya di leher Feng Yu dan menggigit bahunya. SSST. Gadis ini, kenapa ia menggigit? Feng Yu tidak bergerak, menunggu Lina melepaskan ciumannya sebelum kembali menciumnya dan perlahan mulai bergerak. Lina tidak tahu harus bereaksi apa, jadi ia memeluk Feng Yu erat-erat dengan canggung. Sakit? Pelan-pelan. Di pagi hari, sinar matahari menembus tirai ke dalam kamar tidur. Seorang pria dan wanita setengah telanjang berbaring di tempat tidur. Pria itu perlahan membuka matanya. Senyum bahagia tersungging di wajahnya. Tadi malam, rencana Feng Yu berhasil. Meskipun ini pertama kalinya bagi Lina, mereka hanya berhubungan seks sekali. Dan itu tak lama. Feng Yu merasa benar-benar puas. Setelah bertahun-tahun menahan diri, akhirnya ia berhasil. Feng Yu menatap Lina yang masih tertidur lelap.
Setelah pertemuan tadi malam, ia tampak semakin cantik, bagaikan bunga yang mekar, jauh lebih cantik. Kepala Lina bersandar di dada Feng Yu, rambutnya yang panjang dan lebat tergerai di sekujur tubuh Feng Yu, menggelitiknya dan menyalakan kembali gairahnya. Feng Yu tak kuasa menahan diri untuk menarik selimut. Tadi malam, atas permintaan Lina, lampu tidur telah dimatikan, membuatnya tak punya waktu untuk memperhatikan Lina, tubuhnya yang memikat, pinggangnya yang ramping, tubuhnya yang montok, yang tak terjangkau oleh satu tangan, kakinya yang jenjang, yang menjuntai di atas tubuh Feng Yu. Kulit putih dan bokongnya yang kencang kembali memikat Feng Yu. Ia menggenggam tubuh montok Lina dengan kedua tangan, meremasnya perlahan, merasakannya lembut dan halus, sebuah kenikmatan bagi Feng Yu. Seolah merasakan sentuhan Feng Yu, Lina membalikkan badan. Tangan Feng Yu terulur, meremas putihnya yang kencang, dan perlahan-lahan bergerak menuju bagian tengahnya. Meskipun Feng Yu telah mempersiapkan diri untuk ini tadi malam, pada akhirnya sia-sia. Ini pertama kalinya, jadi memakai alat pelindung diri mungkin tidak akan terlalu merepotkan, tetapi rasanya kurang tepat. Payung zaman sekarang tidak hanya lebih tebal, tetapi beberapa orang mungkin juga rentan terhadap alergi karena bahannya. Lagi pula, Feng Yu tahu betul bahwa ini adalah masa aman Lina. Barang-barang Feng Yu dari tadi malam masih tertinggal di vagina Lina, dan ujung jarinya bisa merasakan basah dan hangatnya. Dalam tidurnya, Lina tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, dan wajahnya memerah karena malu saat ia mengingat mimpinya. Bagaimana mungkin ia bermimpi seperti itu, padahal itu bukan yang pertama. Ia membuka matanya, dan tirai di depannya terasa aneh. Di mana ini? Ini rumah Feng Yu. Lina tiba-tiba teringat bahwa ia tidak pergi kemarin dan menginap di rumah Feng Yu. Ia bahkan menginap semalam. Dia telah dilecehkan oleh Feng Yu. Bagaimana mungkin Feng Yu melakukan ini? Kami bahkan belum menikah. Pikiran Lina kacau, dan dia ingin menangis. Melihat Lina terbangun, Feng Yu mengelusnya, lalu menoleh lagi dan menciumnya. Mata Lina berkilat marah, dan dia mengulurkan tangan untuk menampar Feng Yu. Feng Yu mengangkat tangannya dan menggenggam pergelangan tangan ramping Lina, tangan kanannya menusuk lebih dalam. Melihat cinta di mata Feng Yu, amarah Lina perlahan memudar, digantikan oleh cinta yang mendalam. Tubuhnya, yang mulai meronta, berhenti melawan, membiarkan tangan Feng Yu membelai bagian pribadinya. Mulutnya bereaksi dengan canggung. Feng Yu berguling, menekan Lina, satu tangan memegang payudaranya, tangan lainnya meremas pinggulnya, dan mendorong ke depan untuk menembus tempat rahasia itu sekali lagi. Wajah Lina kembali merona. Dia tidak menyangka Feng Yu akan memasukinya lagi pagi-pagi sekali, tepat setelah bangun tidur. Apa kau merencanakan ini tadi malam? Tanya Lina lemah. Feng Yu menatapnya dengan geli. Apa pentingnya direncanakan atau tidak? Ini sudah terjadi. Apa kau mengkhawatirkanku? Aku akan bertanggung jawab untukmu. Setelah itu, Feng Yu perlahan mundur. Lina mengira ia akan mundur, tetapi ia kembali mendesak dengan kuat. Yah, Nana, kita kurang bersenang-senang tadi malam, jadi sekarang waktu yang tepat untuk melakukannya lagi. Feng Yu berkata sambil tersenyum, sambil mengulurkan tangan dan mengusap sepasang kelinci putih besar yang menggemaskan. Siapa yang kurang bersenang-senang? Oh, Lina secara naluriah memeluk Feng Yu lagi, dan jari-jari kakinya sedikit melengkung, bergoyang perlahan mengikuti irama Feng Yu. Pakaiannya masih basah kuyup dan belum dikeringkan. Apa yang harus kupakai hari ini? Lina menatap pakaian basah di mesin cuci dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dang baju baru, model paling populer tahun ini, baru saja diluncurkan, aku bawakan untukmu dari Tokyo. Feng Yu mengambil satu set baju baru dan menunjukkannya kepada Lina. Bagaimana mungkin dia tidak terpikir akan hal ini? Ah, kenapa kamu tidak pakai baju? Teriak Lina, menutup matanya, dan berbalik. Feng Yu, apa ada bagian tubuhku yang belum kau lihat? Oke, aku akan segera berpakaian, tapi kau harus membiarkanku mandi, kan? Aku meninggalkan bajumu di sini. Keluar sekarang. Aku mau mandi. Mau ikut denganku? Teriak Lina sambil berlari keluar kamar mandi. Tawa Feng Yu yang tak terkendali menggema di belakangnya. Ia melihat baju-baju di atas meja kopi bukan hanya baju dan celana, tapi juga pakaian dalam. Wajah Lina kembali memerah. Ketika Feng Yu keluar dari kamar mandi, Lina sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan. Mereka melewatkan hidangan utama tadi malam, dan setelah berolahraga pagi ini, mereka sudah kelaparan. Duduk di meja makan, Feng Yu sarapan sambil menatap Lina, rasa sayangnya semakin tumbuh. Lina menundukkan kepala, menyesap buburnya, tak berani menatap mata Feng Yu. Nana, kamu mau pergi kemana hari ini? Bagaimana kalau ke istana musim panas? Atau ke kota terlarang? Aku mau kembali ke sekolah. Apa gunanya kembali ke sekolah? Aku akan mengantarmu ke suatu tempat, lalu aku akan mengantarmu kembali besok. Hei, Nana, kenapa kamu menangis? Feng Yu panik.
Mengapa Lina mulai menangis di tengah percakapannya? Apakah aku akan hamil? Kalau aku hamil, bagaimana kalau guru dan teman sekelasku tahu, dan orang tuaku tahu? Bagaimana aku bisa sekolah? Kita kan belum menikah. Seru Lina. Jangan khawatir, kamu tidak akan hamil. Kamu sedang dalam masa aman sekarang. Hah? Masa aman itu apa? Masa aman itu ketika kemungkinan hamil sangat rendah. Bukan? Masa aman itu ketika kehamilan mustahil. Itu sains. Lagi pula, tidakkah kamu lihat ada begitu banyak mahasiswa baru di sekolah yang usianya hampir 30 tahun? Beberapa dari mereka sudah sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka, dan sekolah belum memberi kabar. Kalau tidak, aku akan menelepon pamanku dan melamarnya. Jangan telepon aku, kamu tidak boleh meneleponku. Ayahku akan memukuliku sampai mati. Oke, jangan menangis, jangan takut, aku di sini. Aku akan mengajakmu bersenang-senang, bersenang-senanglah. Aku tidak mau pergi, sakit. Kata Lina sambil menyeka air matanya. Feng Yu menepuk kepalanya. Bagaimana mungkin dia lupa? Lina mungkin tidak bisa banyak berolahraga saat ini. Dia sedang menyiapkan sarapan. Setelah makan malam, kamu bisa tidur sebentar. Kita tidak akan keluar bermain hari ini. Kita bisa keluar kapanpun kamu mau. Feng Yu menatap Lina dengan iba dan membantunya menyeka air mata dari sudut matanya. Setelah makan malam, Feng Yu mendorong Lina ke kamar dan mulai mencuci piring. Dapur dibersihkan, dan pakaian di kamar mandi dibilas, dikeluarkan, dan dimasukkan ke dalam mesin pengering. Feng Yu mencuci tangannya dan dengan lembut mendorong pintu kamar tidur. Lina menatapnya dengan mata besar. Yang penting, meskipun dia ditutupi selimut, jelas terlihat dia masih mengenakan pakaian. Kenapa kamu tidak melepas pakaianmu sebelum tidur? Akan sangat melelahkan, kata Feng Yu, dan ingin membantu Lina melepas pakaiannya. Lina mencengkeram pakaiannya erat-erat. Tidak, Feng Yu, kumohon. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Feng Yu tertawa bodoh. Apa yang kamu pikirkan? Jangan khawatir. Aku hanya ingin kamu tidur. Aku akan keluar untuk menonton TV. Tidak. Lina meraih tangan Feng Yu. Jangan pergi dulu. Nyanyikan aku sebuah lagu, ya? Aku tidak bisa tidur. Melihat ekspresi Lina yang memelas, Feng Yu menepuk tangannya pelan. Aku akan pergi ke ruang kerja untuk mengambil gitarku. Setelah mengambil gitar, Feng Yu menggeser kursi dan duduk di samping tempat tidur. Ia bertanya dengan berani, lagu apa yang ingin kau dengar? Aku suka semua lagu yang kau sebutkan, tapi favoritku adalah lagu yang kau nyanyikan di perkemahan musim panas Soviet. Feng Yu mengerutkan kening. Lagu itu sial. Lagu itu menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang pergi berperang dan tak pernah kembali, dan seorang gadis yang menunggunya dengan cemas. Bagaimana kalau begini? Aku akan menyanyikan sebuah lagu baru untukmu, yang kutulis khusus untukmu. Feng Yu tiba-tiba teringat sebuah lagu yang indah. Itu adalah lagu tema dari drama Tiongkok terkenal yang pernah ditontonnya di kehidupan sebelumnya. Kemudian, setelah diadaptasi menjadi film, lagu itu langsung menjadi hit. Mata Lina berbinar-binar penuh harap. Sebuah lagu yang ditulis khusus untukku? Aku akan berada di sisimu, selalu di sisimu, dan aku takkan pernah menoleh ke belakang. Setiap langkahmu bagaikan detak jantung, mencengkeramku dengan segala hal. Aku akan berada di sisimu, selalu di sisimu, dan aku takkan pernah melepaskanmu. Tak peduli kemarin, hari ini, atau masa depan, hingga akhir. Sebelum fajar, di seberang sana, aku memandangi awan dan kabut yang berlalu, menggambar lengkungan indah di lautan dan cakrawala. Entah berapa lama lagi, memandangi waktu yang berlalu dan awan serta kabut yang berlalu, tetapi mereka takkan mampu menghapus kerinduanku padamu. Lina tak menyangka lagu itu begitu menyenangkan, apalagi Feng Yu hanya memainkan satu chord pada gitarnya. Namun ketika Feng Yu menyanyikannya, liriknya terukir dalam di hatinya. Perlahan, mata Lina kembali berkaca-kaca. Apakah ini janji Feng Yu padanya? Aku akan berada di sisimu, selalu di sisimu, dan aku takkan pernah melepaskanmu. Tak peduli kemarin, hari ini, atau masa depan, hingga akhir. Setelah Feng Yu selesai bernyanyi, ia benar-benar terhipnotis. Meskipun ia tidak memainkan lagu itu dengan baik, dan bahkan menyanyikannya secara kapela, ia tampil dengan baik. Namun ketika ia membuka matanya, Lina menangis lagi. Ada apa? Kenapa kau menangis lagi? Apa nyanyianku seburuk itu? Tanya Feng Yu, wajahnya muram. Puci, siapa bilang nyanyianmu buruk? Tidak ada yang bernyanyi lebih baik darimu. Lina tertawa terbahak-bahak. Lebih baik dari Little Tigers? Little Tigers adalah idola favorit Lina. Lebih baik dari Little Tigers, kata Lina tegas. Kalau begitu beri aku ciuman sebagai hadiah. Feng Yu mulai mendesaknya. Lina terlalu konservatif dan perlu diajari lebih banyak. Benci. Keluar. Aku mau tidur. Lina menutupi kepalanya dengan selimut. Feng Yu baru saja membuka pintu ketika Lina tiba-tiba berteriak,
Jangan pergi dulu. Nyanyikan lagi untukku. Aku ingin mendengarnya lagi. Baiklah, aku akan menyanyikannya untukmu sebanyak yang kau mau. Kali ini, aku tidak butuh iringan. Aku akan menyanyikannya secara acapella. Aku akan berada di sisimu, dan aku takkan pernah melepaskanmu. Setelah bernyanyi 2 kali lagi, mata Lina perlahan terpejam. Feng Yu berjingkat keluar pintu. Lina membuka matanya lagi. Senyum manis dan bahagia tersungging di wajahnya. Pergi ke kamar mandi, Feng Yu menjemur pakaian Lina, mengambil celana dalamnya dari baskom, dan mulai mencucinya dengan tangannya. Tak lama kemudian, Feng Yu tersenyum konyol. Pikirannya masih mengenang momen-momen indah tadi malam dan pagi ini. Kita manusia biasa. Kita sangat bahagia hari ini. Kita manusia biasa. Kita sangat bahagia hari ini. Setelah mencuci pakaian, Feng Yu mendapati dirinya tak punya kegiatan apapun. Melihat rumahnya agak berantakan, ia mulai membersihkan ruang tamu, mengelapnya hingga bersih. Ia mengeluarkan kaset dari VCR dan dengan hati-hati menyembunyikannya di ruang kerja, untuk mencegah Lina membuangnya. Bahkan setelah membersihkannya, Feng Yu masih merasa bosan. Setelah semua latihan itu, ia tampak bahkan lebih bersemangat. Malam itu, Lina selesai makan malam dan kembali ke kampus. Feng Yu, dengan alasan pakaiannya belum kering, meninggalkannya di rumah lagi. Saat waktu tidur, Feng Yu, tentu saja, meringkuk di tempat tidur Lina lagi, berjanji tidak akan menyentuhnya. Kemudian, terungkap bahwa ia telah berbohong. Sore berikutnya, Feng Yu mengirim Lina kembali ke kampus. Ia bahkan berkata tidak akan pernah datang ke tempat Feng Yu lagi, atau Feng Yu akan menindasnya. Feng Yu terkekeh. Hal seperti ini, sekali terjadi, akan terjadi lagi, dan berkali-kali. Lina tidak bisa lepas dari genggamannya. Kelas resmi dimulai, dan Feng Yu mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus. Ia bangun pukul 7 setiap pagi, mandi, berlari, sarapan, lalu pergi ke kelas. Di kelas, ia sangat perhatian, mendengarkan ceramah guru dan rajin mencatat. Setelah kelas, ia akan bertanya setiap kali ada yang tidak ia pahami. Dengan rokok Zonghua dan minuman keras Maotai di sisinya, tidak ada guru yang tidak akan menjelaskan banyak hal kepadanya secara rinci. Sebaliknya, mereka memuji Feng Yu sebagai siswa yang benar-benar luar biasa, bijaksana dan rajin belajar. Ia mendengar keluarganya kaya, dan ia yakin akan meraih hal-hal besar di masa depannya. Semua guru yang mengajar mata kuliah manajemen menganggap Feng Yu baik, tetapi profesor tua yang mengajar bahasa Rusia sangat tidak puas dengannya. Kudengar kau belajar sangat keras di kelas guru lain dan bahkan bertanya setelah kelas, tetapi kau tertidur di kelasku? Tidur di kelas adalah penghinaan terbesar baginya. Feng Yu, berdiri. Bagaimana kau membaca kalimat ini? Apa artinya? Bisakah kau menjelaskannya kepada semua orang? Tanya profesor tua itu kepada Feng Yu, sambil menunjuk sebuah kalimat bahasa Rusia di papan tulis. Kalimat ini diucapkan, yang berarti industri merupakan fondasi ekonomi penting suatu negara. Feng Yu membacanya dengan lancar dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin tanpa ragu. Hah? Profesor tua itu sedikit terkejut. Tetapi ketika memikirkan penerimaan Feng Yu sebagai mahasiswa rekomendasi dan bahasa Rusia serta Inggrisnya yang seharusnya sangat baik, ia tidak terlalu terkejut. Dia pandai berbahasa Rusia, tetapi bagaimana mungkin dia lebih baik dariku? Hanya karena kamu pandai berbahasa Rusia berarti kamu bisa tidur di kelasku? Duduk dulu, dan jangan pergi setelah kelas. Mahasiswa lain menatap Feng Yu. Kau tamat. Kau boleh tidur di kelas Profesor Lu. Apa kau tidak tahu apa yang paling dibenci Profesor Lu adalah mahasiswa yang tidak memperhatikan? Dia pikir itu pemborosan sumber daya nasional. Setelah kelas, Feng Yu dibawa ke kantor Profesor Lu. Profesor Lu dengan santai mengeluarkan sebuah buku berbahasa Rusia dan menyerahkannya kepada Feng Yu. Bacakan halaman ini untukku. Lalu terjemahkan ke bahasa Mandarin. Feng Yu melihatnya. Itu adalah versi asli bahasa Rusia dari How the Steel Was Tempered. Ia telah membacanya berkali-kali di kehidupan sebelumnya dan bahkan memiliki salinannya di rak bukunya. Ia mungkin tidak bisa menerjemahkan karya lain dengan cepat, tetapi yang ini sama sekali tidak masalah. Feng Yu membaca 2 paragraf dengan lantang dan penuh emosi, lalu dengan cepat menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin. Profesor Lu dan guru-guru lain di kantor tercengang. Bahasa Rusia mahasiswa ini tampak lebih baik daripada mereka. Setidaknya mereka tidak bisa menerjemahkan bahasa Rusia ke bahasa Mandarin secepat itu hanya dengan melihatnya. Dan kalimat-kalimatnya begitu indah, sungguh jenius. Profesor Lu ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi Feng Yu pelajaran, untuk mencegah rasa puas dirinya. Tetapi ia mendapati hal itu justru sebaliknya. Feng Yu tampak semakin arogan. Feng Yu tahu Profesor Lu sedang mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran, dan ia merasa sedikit tidak berdaya. Ia telah bertanya tentang Profesor Lu, dan ia tahu Profesor Lu tidak merokok atau minum alkohol, dan tidak pernah menerima undangan makan malam dari mahasiswa. Feng Yu tidak bisa memberikan hadiah untuk menjilatnya. Di zaman sekarang, bahkan para pemimpin negara pun merokok,
Jadi mengapa Profesor Lu begitu berbeda? Merokok itu hebat, cukup hembuskan asap rokok sesuka hati. Jika kau tak mampu, aku akan menjagamu seumur hidupmu, jagalah aku. Feng Yu, terjemahanmu lumayan. Tapi kau tak boleh terlalu bangga. Belajar tak pernah berakhir, kau tahu? Kau tetap harus mendengarkan dengan saksama di kelas. Orang tuamu menyekolahkanmu agar kau bisa sukses dan berkontribusi lebih baik untuk modernisasi negara di masa depan. Kau tak bisa bersantai begitu saja setelah masuk universitas. Ilmu yang kau peroleh dari universitas akan bermanfaat seumur hidupmu. Profesor Lu berbicara selama lebih dari setengah jam. Feng Yu haus, tetapi Profesor Lu bahkan tidak minum seteguk air pun. Feng Yu tentu saja tidak bermalas-malasan. Ia melihat sekeliling meja Profesor Lu dan menemukan banyak karya sastra klasik Rusia, tetapi tidak semuanya. Mungkinkah ia tidak membelinya? Mata Feng Yu berbinar, dan ia tahu bagaimana menyenangkan profesor tua ini. Apakah Anda mengerti? Profesor Lu, saya mengerti. Saya akan kembali dan belajar dengan giat. Ngomong-ngomong, teman saya punya The God Flea dan banyak karya sastra Rusia klasik lainnya. Profesor Lu, asrama saya tidak muat semuanya. Bolehkah saya menitipkannya di sini untuk sementara? Wajah Profesor Lu berseri-seri gembira. Asrama Anda agak kecil, jadi kalau ada waktu, silakan bawa dan titipkan pada saya. Kalau Anda ingin membacanya, silakan kembali dan minta. Setelah meninggalkan kantor Profesor Lu, Feng Yu menggelengkan kepalanya penuh kemenangan. Dia telah mendapatkan guru lain. Hei, anak keempat, kamu kembali. Kudengar Profesor Lu, guru bahasa Rusia itu, mengantarmu ke kantornya. Bagaimana? Apa dia menghukummu? Tanya Tianlei, ketua asrama. Feng Yu adalah anak keempat di asrama. Lebih baik daripada di kehidupan sebelumnya, saat dia masih anak bungsu. Dia tidak tahu apakah semua teman sekelasnya di kehidupan sebelumnya diterima di universitas asal mereka, atau apakah jalan hidup mereka telah berubah. Tidak apa-apa, Profesor Lu sangat baik padaku. Ada apa? Kalian sudah makan? Belum? Kami juga baru pulang, ayo pergi bersama. Tianlei dan yang lainnya sedang memegang kotak makan siang, bersiap pergi ke kafetaria. Namun, Feng Yu tahu bahwa mereka tidak baru saja pulang. Mereka jelas sedang menunggu Feng Yu bergabung. Bukan rahasia lagi bahwa orang-orang di asrama ini semuanya orang baik, dan berkat sikap halus bos mereka, Tianlei, mereka jadi akrab. Letakkan kotak makan siang kalian, semuanya. Aku sedang bersenang-senang hari ini, jadi aku akan mentraktir kalian makan di restoran kecil dekat pintu. Aku akan minum nanti, dan kalian tidak boleh pergi sampai salah satu dari kalian mabuk. Di universitas, Feng Yu akhirnya berani mengundang orang untuk minum, karena ada 2 orang di asrama yang hampir tidak pernah minum sebelumnya. Dan mereka bisa mabuk hanya dengan sebotol bir. Ketika mereka mendengar bahwa saudara keempat yang kaya di asrama mengundang mereka makan malam, tidak ada yang menolak. Mereka mengatakan bahwa Feng Yu baru saja tiba di sekolah dan telah menghabiskan begitu banyak uang untuk sebuah rumah. Jadi mereka tahu dia tidak kekurangan uang. Selain itu, pakaian dan penampilan Feng Yu mengkhianati kekayaannya. Belum lagi pagar di pinggangnya, dia juga punya jam tangan, yang emas bertahtakan berlian, lebih mahal dari sebuah rumah. Mereka semua mengagumi Feng Yu. Meskipun keluarganya kaya, dia berhasil masuk ke Universitas Beijing. Dia juga belajar dengan sangat keras, mengungguli yang lain dalam jurusannya, bahasa asing, dan matematika. Dia patut ditiru, tetapi tidak iri. Mereka sedang minum ketika pagar Feng Yu di pinggangnya berdering. Feng Yu mengerutkan kening. Apakah Fu Guangzheng sedang ada urusan mendesak? Setelah menemukan bilik telepon untuk menjawab panggilan, wajah Feng Yu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terelakkan. Dia telah menemukan sosok masa depan, Jiang Wanmeng, yang dia minta untuk ditemukan oleh Guangzheng. Di masa depan, Jiang Wanmeng mungkin memiliki banyak identitas insinyur, bos, anggota Komite Cakram Optik Nasional, anggota Komite Standar Peralatan Perekaman Nasional, dan sebagainya. Namun, Jiang Wanmeng paling dikenal karena satu inisiatif yang mengubah dunia penemuan VCD. Ini bisa dibilang pertama kalinya Tiongkok memimpin dunia elektronik. Sayangnya, hanya dalam 3 tahun, merek Wanyan yang ia dan mitranya dirikan lenyap. Alasannya sederhana, ia gagal mengajukan paten, dan teknologi yang dipatenkan tersebut pertama kali dipatenkan oleh Jepang, yang kemudian membawanya ke pasar global. Saat itu, Jiang Wanmeng hanyalah seorang manajer sebuah perusahaan industri tersier yang berafiliasi dengan lembaga penelitian tersebut. Meskipun ia memiliki beberapa saham, total kekayaan bersihnya hanya beberapa juta. Dibandingkan dengan yang lain, Jiang Wanmeng bisa dianggap sebagai individu yang sukses, tetapi dibandingkan dengan Feng Yu, ia adalah seorang insinyur yang buruk. Sementara itu, perusahaan modern milik Jiang Wanmeng memproduksi televisi, yang penjualannya tidak terlalu baik, hanya menikmati pengaruh lokal yang terbatas. Penelitian Jiang Wanmeng terus berfokus pada teknologi televisi. Seperti yang tercatat dalam sejarah, tahun berikutnya,
Jiang Wanmeng menghadiri World Television Technology Expo di Amerika Serikat dan menemukan chip dekompresi gambar yang dikembangkan oleh perusahaan Tionghoa Amerika bernama Sanyan Sheng. Hal ini menginspirasinya untuk mulai mengembangkan VCD. Namun, prestasi tersebut tidak pernah terwujud seumur hidupnya, karena teknologi dekompresi gambar yang dikembangkan oleh perusahaan Sanyan Sheng telah diakuisisi oleh Feng Yu. Musim panas itu, Feng Yu mengirim Wilson ke Amerika Serikat untuk melakukan dua hal. Pertama, membeli saham Microsoft sebanyak mungkin. Microsoft baru saja mengakhiri kemitraannya dengan IBM dan Apple, dan harga sahamnya anjlok, mencapai titik terendah. Beberapa pemegang saham Microsoft ingin sekali menjual sahamnya. Wilson kemudian muncul dengan setumpuk dolar as, tampak seperti orang yang sedang mendivestasikan kekayaan. Meskipun kapitalisasi pasar Microsoft telah melampaui 1 miliar, dan para investor tersebut telah meraup untung besar, bagaimanapun juga, ketika Microsoft go public pada tahun 1986, total asetnya hanya 2 juta. Namun, para investor dan pemegang saham tersebut tetap mengkritik Bill Gates, menyalahkannya atas putusnya kemitraan Microsoft dengan Apple dan IBM. Kembalinya Paul Allen, pemegang saham terbesar kedua perusahaan, kejajaran direksi tahun lalu juga dianggap sebagai faktor penyebab kesulitan perusahaan. Allen memiliki perusahaan sendiri dan telah mencairkan sahamnya untuk mendanai usaha barunya selama beberapa tahun. Wilson, dengan kekuatan yang tak terbendung, mengabaikan penurunan harga saham Microsoft dan membeli saham senilai beberapa ratus juta dolar dengan harga yang hampir melambung. Hal ini secara resmi menjadikan Feng Yu pemegang saham terbesar ketiga di Microsoft, dengan 18%. Ini berarti Bill Gates, Paul Allen, dan Feng Yu kini menguasai lebih dari 90% saham Microsoft. Beberapa saham ini tidak memiliki hak suara, tetapi Feng Yu tidak peduli. Ia hanya akan menghadiri rapat direksi dan tidak ikut campur dalam operasional Microsoft. Microsoft berjalan baik di bawah kepemimpinan Bill Gates, dan Feng Yu tidak perlu ikut campur sama sekali. Mulai tahun depan, harga saham Microsoft akan naik 3 kali lipat, dan pada tahun 1995, kapitalisasi pasar Microsoft akan melampaui 20 miliar. Saat itu, Bill Gates, pemegang saham terbesar, resmi menjadi orang terkaya di dunia, posisi yang telah dipegangnya selama lebih dari 1 dekade. Pemisahan dari Microsoft juga menyebabkan Apple dan IBM menderita kerugian selama 2 tahun terakhir. Tidak semua perusahaan mampu mengelola perangkat keras dan perangkat lunak secara bersamaan. Kedua, Wilson menghubungi Sanyan Sheng di Amerika Serikat dan menghabiskan 18 juta untuk mengakuisisi teknologi dekompresi gambar yang dikembangkan oleh perusahaan Sanyan Sheng. Meskipun harganya jelas mahal, Feng Yu meminta Wilson untuk mengakuisisi teknologi tersebut secepat mungkin dan mengajukan paten global. Teknologi tersebut pun langsung dipatenkan, menjadi hak milik eksklusif Feng Yu. Di kehidupan sebelumnya, Sanyan Sheng berniat untuk mempromosikan teknologi ini di pameran teknologi televisi tahun depan dan mendapatkan keuntungan darinya. Namun, karena sekarang teknologi itu ada di tangan Feng Yu, ia tidak akan memamerkannya. Feng Yu akan menyerahkan teknologi itu kepada Jiang Wanmeng untuk mengembangkan VCD. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Wanmeng telah berhasil mengembangkan perangkat dengan modal kurang dari 600.000. Di kehidupan ini, Feng Yu bisa menawarinya 1 juta, atau bahkan 10 juta dolar, asalkan ia bisa mengembangkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Ia tidak keberatan membuang-buang uang. Monopoli selalu mendatangkan keuntungan yang sangat besar, seperti halnya pelembab udara dan kipas angin tanpa bila saat ini, di mana minimnya persaingan berarti keuntungan tetap tinggi. Di kehidupan sebelumnya, setelah peluncuran VCD, penjualannya melampaui 10 juta unit hanya dalam 2 tahun, menghasilkan keuntungan setidaknya 1 miliar dolar. Setelah membeli teknologi tersebut, Feng Yu merasa tidak nyaman jika orang lain yang mengembangkannya. Pengembangan teknologi terkadang membutuhkan bakat dan keberuntungan. Jadi ia mempercayakan Fu Guangzheng untuk membantunya menemukan Jiang Wanmeng. Fu Guangzheng awalnya bingung. Pria yang dimaksud Feng Yu hanyalah seorang teknisi televisi. Ia tidak melihat sesuatu yang istimewa darinya. Feng Yu bahkan mengancam akan menghabiskan semua biaya untuk menemukannya. Apakah dia sepadan dengan semua usaha yang telah dikeluarkan? Tidak hanya di dunia, tetapi bahkan di Tiongkok, ada banyak insinyur elektronik seperti Jiang Wanmeng, dan bahkan lebih terkenal daripada Jiang Wanmeng. Mengapa Feng Yu memilih pria ini dengan begitu jelas? Fu Guangzheng berpikir Feng Yu pasti memiliki ide menguntungkan lain yang membutuhkan orang ini untuk diselesaikan. Apakah Feng Yu berencana untuk mulai memproduksi televisi? Dengan begitu banyak produsen TV saat ini, menjadi terkenal sangatlah sulit. Fu Guangzheng tidak tahu bagaimana Feng Yu akan menonjol. Apakah dia akan membuat TV yang lebih besar? Atau yang lebih jernih? Jika Feng Yu benar-benar ingin berinvestasi di televisi, bukankah dia akan mencoba terlibat? Setidaknya Feng Yu akan terlalu sibuk dengan manajemennya. Jika dia bertanya, dia mungkin akan mengizinkannya untuk mengambil saham. Tetapi bisakah ini benar-benar menghasilkan uang? Fu Guangzheng sebenarnya telah menemukan Jiang Wanmeng beberapa hari sebelumnya, tetapi dia telah menyelidiki dan menghubunginya.
Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Jiang Wanmeng, tetapi dia pikir dia ambisius dan memiliki pikiran yang cemerlang. Tetapi ada terlalu banyak orang seperti dia di Tiongkok. Fu Guangzheng juga menelepon pamannya, Fu Rongqi, yang juga kebingungan dan tidak yakin dengan niat Feng Yu. Akhirnya, ia meminta Fu Guangzheng untuk memberitahu Feng Yu bahwa Jiang Wanmeng telah ditemukan. Ia juga ingin melihat rencana investasi Feng Yu sebelum memutuskan apakah akan merekomendasikan investasi tersebut kepada Fu Guangzheng. Jiang Wanmeng telah ditemukan dan akan menemani Feng Yu ke Beijing besok. Feng Yu juga memberitahu Wilson bahwa ia akan datang ke Beijing untuk merekrut Jiang Wanmeng. Jiang Wanmeng mengikuti Fu Guangzheng ke Beijing, tetapi ia merasa ragu. Bos Fu ini, Fu Guangzheng, berasal dari Hong Kong dan memiliki investasi yang signifikan di Tiongkok daratan, menjadikannya seorang pengusaha sukses. Ia sangat terkesan dengan Fu Guangzheng, mengetahui bahwa Fu Guangzheng adalah agen penjualan pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah merek Feng Yu di luar negeri. Meskipun ia tahu keluarganya telah membantu, tetap saja merupakan pencapaian langka bagi Fu Guangzheng di usianya. Ia awalnya berasumsi Fu Guangzheng ada di sana untuk membahas manufaktur kontrak, mungkin meminta perusahaan mereka memproduksi beberapa komponen elektronik, bisnis utama mereka. Tanpa diduga, Fu Guangzheng tidak mencarinya untuk kontrak, melainkan untuk mengajaknya bertemu seseorang. Orang ini, yang dikabarkan sebagai penemu pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah, saat ini adalah seorang mahasiswa di Universitas Jingcheng. Ketika Jiang Wanmeng pertama kali mendengar tentang hal ini, ia hampir tersedak asap rokok. Pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah, yang kini menjadi kebanggaan bangsa, produk berkualitas tinggi yang diekspor dan menghasilkan devisa, diciptakan oleh seorang mahasiswa? Oh, tidak, ia mungkin masih SMP ketika menciptakannya. Ada banyak sekali jenius di dunia, dan hari ini ia akan bertemu dengan salah satu yang paling brilian di antara mereka. Namun ia masih belum memahami tujuan spesifik pertemuan itu, atau lebih tepatnya, Fu Guangzheng tidak tahu dan tidak bisa menjelaskannya kepadanya. Meskipun ia tahu Feng Yu masih kuliah, Jiang Wanmeng takjub membayangkan seorang penemu brilian yang mirip dengan anak tetangganya. Tuan Jiang, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Saya Feng Yu. Perkenalan singkat ini memberi Jiang Wanmeng tekanan yang sangat besar. Ia adalah seorang penemu jenius. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Feng Yu hanya mencetuskan ide dan sama sekali bukan penemunya. Ia hanyalah pemegang paten. Jika Feng Yu berhasil menciptakan sesuatu sendiri, ia mungkin bisa meraih kesuksesan dalam setengah hidupnya. Halo, Tuan Feng. Saya Jiang Wanmeng dari perusahaan modern. Kira-kira Anda membutuhkan saya untuk apa? Jiang Wanmeng masih bingung. Tuan Jiang, Anda bekerja di bidang teknologi televisi. Selanjutnya, saya akan menunjukkan sebuah teknologi. Coba lihat. Apakah teknologi ini menginspirasi Anda? Feng Yu melambaikan tangannya, dan seseorang mendemonstrasikan fungsi chip kompresi gambar. Jiang Wanmeng terpikat pada pandangan pertama, begitu terpikatnya hingga ia bahkan tidak mendengar orang lain memanggilnya. Badai besar berkecamuk dalam benaknya. Teknologi ini tampak sepele pada pandangan pertama, tetapi ia punya petunjuk teknologi ini dapat menyimpan gambar dan suara dalam cakram optik kecil, menciptakan cakram padat video. Ini akan menjadi produk yang inovatif. Tuan Feng, apa prinsip produk ini? Tanya Jiang Wanmeng cemas. Setelah mengatakan itu, Jiang Wanmeng menyesalinya. Teknologi sepenting itu, adakah yang bisa memberitahu Anda? Feng Yu menatap Jiang Wanmeng sambil tersenyum. Tuan Jiang ingin tahu? Atau Tuan Jiang sudah punya arahan penerapannya? Bukannya mustahil untuk memberitahu Anda prinsipnya, tetapi apakah Anda hanya ingin tahu prinsipnya? Meskipun Jiang Wanmeng seorang insinyur, ia sekarang adalah manajer perusahaan dan tahu betapa pentingnya teknologi bagi sebuah perusahaan. Feng Yu bersedia memberitahunya, dan pasti ada tujuan lain. Tuan Feng, katakan saja langsung, kata Jiang Wanmeng serius. Tuan Jiang, apa pendapat Anda tentang produk elektronik negara kita? Produksi TV kita tampaknya telah naik ke peringkat ketiga dunia, dan produksi produk elektronik lainnya juga meningkat pesat. Bisakah kita dianggap sebagai negara produk elektronik utama? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Semua ini hanya kedok. Di permukaan, produksi elektronik kita meningkat pesat, tetapi itu semua hanyalah kemakmuran palsu. Ambil contoh televisi yang saya produksi. Kita bahkan tidak bisa memproduksi komponen inti. Kita harus mengimpornya, yang membatasi pengembangan produk kita. Biayanya terlalu tinggi. Dan meskipun penjualan meningkat, keuntungannya rendah. Sebagian besar keuntungan mengalir ke perusahaan yang mengendalikan teknologi inti, dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Hal yang sama berlaku untuk produk elektronik lainnya. Teknologi inti dikendalikan oleh asing, dan kita hanyalah perakit atau produsen kontrak. Jiang Wanmeng menanggapi hal ini dengan nada geram. Di industri televisi saja, tempatnya bekerja, perusahaan-perusahaan Tiongkok merugi besar-besaran karena perusahaan asing setiap tahun. Hal itu menyakitkan hatinya. Sekarang ia melihat potensi dalam produk Feng Yu. Mungkin, setelah diproduksi menjadi produk audiovisual,
Produk ini dapat menempatkan Tiongkok di garis depan elektronik global untuk pertama kalinya. Feng Yu mengangguk. Tuan Jiang, Anda tampaknya sedikit tidak puas dengan ini. Pernahkah Anda berpikir untuk menciptakan era elektronik yang hanya milik Tiongkok? Era elektronik milik Tiongkok? Jiang Wanmeng terkejut. Ia tak menyangka impian Feng Yu ternyata lebih besar dari impiannya sendiri. Tuan Feng, maafkan saya karena terus terang. Sekalipun Anda punya produk ini, Tiongkok tidak akan menjadi raksasa elektronik global. Kita mungkin yang terdepan. Feng Yu tersenyum. Tahukah Anda tentang Walkman? Merek Aihua sedang sangat populer akhir-akhir ini. Tentu saja saya tahu. Perusahaan kami sudah membeli beberapa. Kami bisa memproduksi sebagian besar komponennya, tetapi kami tidak punya teknologi untuk komponen inti seperti kepala magnetik. Produk yang kami buat besar dan kualitas suaranya buruk. Perusahaan-perusahaan Tiongkok sekarang paling jago mengikuti tren, terutama perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah mapan dan yang telah beralih ke industri militer. Mereka semua memulai dengan mengikuti tren. Dan produk yang mereka ikuti semuanya adalah produk industri, kebanyakan peralatan listrik. Jadi, menurut Tuan Jiang, teknologi di Aihua Walkman cukup bagus? Lebih dari bagus, ini yang terbaik di industri Walkman, seru Jiang Wanmeng. Kudengar awalnya perusahaan Jepang, tapi kemudian ada bos Tiongkok yang berinvestasi dan mengambil alih. Ini sumber kebanggaan bagi kami orang Tiongkok. Jiang Wanmeng mengakhiri kalimatnya, memperhatikan raut wajah Feng Yu yang penuh kepuasan. Aku memuji Aihua, apa yang kau banggakan? Saat memikirkan ini, sebuah ide mengejutkan muncul di benak Jiang Wanmeng. Tuan Feng, mungkinkah Anda pemilik Aihua Walkman ini? Feng Yu menatap Fu Guangzheng dan berpura-pura tidak senang. Saudara Fu, sudah kubilang jangan beritahu siapapun, kenapa kau melakukannya? Fu Guangzheng bertepuk tangan tanda setuju. Aku tidak bilang apa-apa. Tuan Jiang sendiri yang menebaknya. Fu Guangzheng menggerutu dalam hati, kau selalu membahas ini. Bukankah wajar orang lain menebak? Lagi pula, wajahmu sudah terpampang jelas, aku bos Aihua. Jiang Wanmeng terkejut dalam hati. Feng Yu ternyata bos Aihua? Aihua adalah raksasa di industri elektronik Tiongkok. Jadi, Feng Yu bisa dengan mudah mengembangkan teknologi kompresi gambar ini menjadi sebuah produk sendiri. Jadi mengapa ia bertanya kepada saya? Tuan Jiang, apakah Anda tertarik mengembangkan teknologi saya menjadi produk audiovisual? Memulai revolusi dalam produk audiovisual? Jiang Wanmeng berpikir, seperti yang diduga. Feng Yu memang berniat mengembangkan produk ini, dan memanggilnya jelas merupakan upaya untuk menariknya. Meskipun ia tertarik, minatnya tidak sekuat itu. Ini hanya masalah kepala dan ekor. Bagaimanapun, ia adalah manajer umum perusahaan. Meskipun perusahaan berafiliasi dengan lembaga penelitian, ia adalah pemegang saham mayoritas, praktis bos perusahaan. Sekarang dengan Feng Yu, meskipun ia memiliki teknologi yang membuatnya iri, ia diturunkan ke posisi insinyur, sebuah langkah yang enggan ia terima. Jika ia ingin menjadi insinyur, ia tidak akan meninggalkan lembaga penelitian untuk mendirikan perusahaan. Dengan kemampuannya, ia pasti sudah menjadi wakil direktur sekarang. Tuan Jiang, bukankah impian Anda untuk mengantar era elektronik konsumen milik Tiongkok? Tidakkah Anda ingin bekerja sama dengan saya untuk mewujudkan impian ini? Jika terwujud, Anda akan menjadi pahlawan besar bagi Tiongkok, dikenang oleh sejarah. Jiang Wanmeng ingin mengatakannya. Ia ingin dikenang oleh sejarah. Namun, ia ingin menjadi penemu produk tersebut, bukan hanya salah satu pengembangnya. Tuan Feng, coba saya pikirkan. Feng Yu mengangkat sebelah alisnya. Tampaknya menggunakan mimpi untuk meyakinkan Jiang Wanmeng agar bergabung terbukti sulit. Benar. Jika Jiang Wanmeng sudah mapan, ia tidak akan meninggalkan lembaga penelitian untuk memulai perusahaannya sendiri. Karena ia sedang membangun perusahaan, pasti ada alasan finansial. Feng Yu tidak bermaksud memperlakukan Jiang Wanmeng dengan tidak adil. Melihat Jiang Wanmeng yang malu, Feng Yu justru menambah panasnya suasana. Tuan Jiang, saya tahu Anda sekarang adalah manajer umum sebuah perusahaan bernilai jutaan dolar. Anda pasti enggan bekerja untuk saya. Tetapi bagaimana jika saya bersedia memberi Anda saham? Maksud saya, kita bisa bermitra, dan Anda bisa menginvestasikan modal. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Wanmeng telah mengumpulkan dana jutaan dolar. Meskipun tenggat waktunya lebih maju di kehidupan ini, Jiang Wanmeng seharusnya bisa mengumpulkan 1 atau 2 juta dolar, bukan? Tanpa memperhitungkan investasi teknis, investasi di perusahaan baru ini seharusnya sekitar 20 juta dolar. Mengingat profitabilitas VCD di masa depan, Feng Yu menjual sahamnya akan menjadi keuntungan besar. Kepala Jiang Wanmeng terangkat. Apa? Feng Yu ternyata bersedia menjual sahamnya. Tuan Feng, bisakah Anda menjelaskan detail kerjasamanya? Jiang Wanmeng tergoda, dan Feng Yu menghela napas lega. Saat ini saya memiliki teknologi kompresi gambar. Saya mendapatkannya dengan harga tinggi, hampir 20 juta. Apakah menurutmu itu tidak sepadan?
Tetapi jika kita berhasil mengembangkan produk audiovisual yang inovatif menggunakan teknologi ini, kita bisa memonopoli industri ini, dan keuntungan yang akan kita hasilkan di masa depan akan jauh melebihi nilai pembelian teknologi ini. Saya juga berencana berinvestasi 20 juta untuk membangun pabrik yang memproduksi apa yang saya sebut video compact disc. Pabrik ini akan menggantikan VCR, perekam pita, dan pengeras suara karaoke, menciptakan produk elektronik konsumen baru. Berapa banyak keuntungan yang menurutmu bisa kita harapkan dengan monopoli ini? Napas, Jiang Wanmeng memburu. Kata monopoli menyiratkan keuntungan yang sangat besar. Itu berarti total investasi saya akan mencapai 40 juta. Berapa banyak yang bisa kau kontribusikan? Jiang Wanmeng tiba-tiba mengempis seperti bola kempes. Total investasi Feng Yu sebesar 40 juta adalah angka yang ia tahu pasti dilebih-lebihkan. Misalnya, meskipun teknologinya mengesankan, itu tidak sepadan dengan 20 juta. Bagaimanapun ia melihatnya. Sayangnya, teknologi ini unik, dan ia tak bisa membantah bandrol harga 20 juta yang dipatok Feng Yu. Prospek pasar yang dijelaskan Feng Yu juga memberinya harapan. Namun, ia tak punya uang. Meskipun ia manajer umum perusahaan, maksimal yang bisa ia hasilkan mungkin 1 juta dolar AS. Kecuali ia menemukan seseorang untuk menggalang dana, dengan koneksi dan pengaruhnya, ia masih bisa berharap bisa menggalang 2 juta dolar AS. Dengan kata lain, dengan uang sekecil ini, ia hanya bisa memiliki maksimal 2% saham. Apa bedanya dengan bekerja paruh waktu? Seandainya ia berusaha sekuat tenaga, ia harus memiliki setidaknya 10% saham. Saya mungkin bisa menggalang sekitar 3 juta dolar AS. Itu saja yang bisa saya lakukan. Tapi seperti kata Tuan Feng, saya bisa melakukan riset dan pengembangan teknis serta mengembangkan teknologi chip ini menjadi VCD. Saya bisa menanganinya. Staf teknis perusahaan saya sangat terampil dan dapat menghemat banyak waktu Tuan Feng. Bisakah saya mendapatkan bagian yang lebih besar dengan cara ini? Tanya Jiang Wanmeng ragu-ragu. Feng Yu awalnya berpikir hal yang sama menyerahkan pengembangan teknis kepada Jiang Wanmeng. Jika Jiang Wanmeng kekurangan tenaga teknis, ia bisa merekrut dari AIWA. Namun, Feng Yu merasa mungkin hal itu tidak perlu. Banyak tenaga teknis di Tiongkok saat ini bukannya tidak kompeten, tetapi hanya kekurangan dana untuk pengembangan eksperimental. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Wanmeng telah mengelolanya, meskipun dengan bantuan perusahaan Sanyan Sheng, yang tidak signifikan. Sanyan Sheng hanya membantu memproduksi papan untuk teknologi kompresi gambar. Ini bisa diserahkan kepada Jiang Wanmeng sendiri, dan Feng Yu akan membayarnya. Yang ia butuhkan sekarang adalah teknisi, bukan uang. Jadi, menurut Tuan Jiang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah prototipe? 6 bulan sudah cukup. Jika dananya mencukupi, saya yakin bisa selesai dalam 5 bulan. Kata Jiang Wanmeng dengan percaya diri. 5 bulan jauh lebih cepat daripada 8 bulan di kehidupan sebelumnya. Feng Yu mengangguk. Baiklah, kalau begitu, berapa banyak saham yang menurut Tuan Jiang Anda dan tim RD butuhkan? Feng Yu menegaskan bahwa ia tidak hanya tertarik pada Jiang Wanmeng, tetapi juga timnya. Meskipun diskusi itu dilakukan dengan Jiang Wanmeng, dan saham di masa mendatang pasti akan menjadi miliknya, tim tersebut harus diikut-sertakan. Jiang Wanmeng berpikir sejenak. Saya akan menawarkan 3 juta. Tambahkan pekerjaan teknis kami, dan saya rasa totalnya akan menjadi 5 juta. Jiang Wanmeng menawarkan harga yang menurutnya sangat tinggi. Bahkan berencana untuk berkompromi jika Feng Yu tidak setuju. Feng Yu menoleh ke Fu Guangzheng dan berkata, Saudara Fu, penjualan di luar negeri sekarang ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin berinvestasi 5 juta? Fu Guangzheng sangat senang. Feng Yu benar-benar menawarinya saham. Sepertinya Feng Yu menyadari semua kerja kerasnya untuk perusahaan mesin. Bisnis VD ini terdengar sangat menguntungkan. 5 juta dolar adalah sesuatu yang bisa ia hasilkan sendiri, bahkan tanpa harus meminjam dari keluarganya. Terima kasih, Saudara Feng. Saya mampu membayar 5 juta dolar itu. Saya juga di sini untuk menjamin penjualan di luar negeri. Jangan khawatir, kami pasti akan menjual produk kami ke setiap benua. Feng Yu kemudian menatap Wilson, yang mengeluarkan kontrak yang telah disiapkannya dan menyerahkannya kepada Feng Yu. Semuanya, lihatlah. Jika tidak ada masalah, kalian bisa menandatanganinya. Saudara Fu akan mendaftarkan perusahaan baru. Namanya akan menjadi Feng Yu Electronics. VCD kita juga akan bermerek Feng Yu. Ini akan menghemat biaya branding. Apakah kalian keberatan? Fu Guangzheng dan Jiang Wanmeng melihat kontrak tersebut. Di sana dengan jelas disebutkan bahwa Feng Yu akan menyumbang 80% saham melalui modal, teknologi, dan branding. Fu Guangzheng akan menyumbang 10% melalui modal dan manajemen, dan Jiang Wanmeng akan menyumbang 10% melalui modal dan teknologi. Ini persis seperti yang baru saja mereka diskusikan. Ada juga dokumen tambahan yang disiapkan Wilson secara spontan, yang mencantumkan jumlah investasi spesifik. Namun, kontrak ini jelas disiapkan sebelum pertemuan mereka. Feng Yu bahkan mempertimbangkan ini.
Benar-benar mengerikan. Keduanya bertukar pandang dan mengangguk bersamaan, tidak keberatan. Dengan ini, pendahuluan menuju popularitas global VCD merek Feng Yu resmi dimulai. Fu Guangzheng kembali ke Hong Kong dan, sesuai instruksi Feng Yu, mulai membentuk tim penjualan luar negeri untuk VCD merek Feng Yu. Ia juga menghubungi perusahaan film dan musik Hong Kong untuk membeli hak cipta film dan musik tersebut. Setelah mengetahui hal ini, Fu Rongjin langsung mengkonfrontasi Fu Guangzheng dan melontarkan rentetan kritik. Siapa yang mengajarimu begitu? Kau sudah membentuk tim penjualan bahkan sebelum kita punya prototipe. Bukankah itu buang-buang tenaga? Apa yang dilakukan tim ini sekarang? Menghubungi distributor? Apa menurutmu biaya penjualan perusahaan terlalu rendah? Apa mereka tidak pantas digaji? Ayah, ini perintah Feng Yu. Dia ingin produk ini diluncurkan segera setelah dirilis dan segera menguasai pasar, jelas Fu Guangzheng. Apa yang Feng Yu tahu? Belum ada produk, jadi kenapa terburu-buru? Apa menjual produk semudah itu? Bubarkan tim ini segera dan berhenti merekrut. Ayah, aku pemegang saham mayoritas dan perwakilan hukum dari perusahaan penjualan ini. Fu Guangzheng tak kuasa menahan diri untuk berseru. Fu Rongjin meledak. Apa katamu? Kau bicara dengan siapa? Coba ulangi. Jika Fu Rongjin tidak mengalihkan sahamnya kepada Fu Guangzheng, bagaimana mungkin Fu Guangzheng menjadi pemegang saham mayoritas? Jika Fu Rongjin tidak berkonsultasi dengan bosnya, Fu Rongqi, bagaimana mungkin Fu Guangzheng menjadi perwakilan hukum perusahaan ini? Sekarang dia bahkan tidak mendengarkannya, terus-menerus membicarakan Feng Yu dan Feng Yu, tanpa tahu siapa yang dekat atau jauh. Apa yang terjadi? Apa pecundang ini mencoba memecah belah keluarga? Ayah, tenanglah. Feng Yu Electronics mendanai tim penjualan ini. Kita tidak perlu membayar sepeser pun. Dan lihat, orang-orang ini dari perusahaan kita. Kita biarkan mereka mengenal bisnis ini dan melakukan riset pasar. Bahkan jika kita mundur selangkah, bukankah orang-orang ini dilatih untuk perusahaan kita? Fu Guangzheng menjelaskan. Hah? Feng Yu Electronics yang mendanainya? Kamu hebat. Tapi apa kamu butuh banyak orang untuk riset pasar? Dan kenapa orang-orang dari perusahaan kita menghubungi perusahaan musik dan film? Apa tujuan mereka? Apa kamu masih berencana menjual video dan kaset? Mendengar bahwa dia tidak membiayainya sendiri, Fu Rongjin merasa jauh lebih baik. Putraku meniruku dalam hal ini, dia tahu bagaimana menggunakan uang orang lain untuk menyelesaikan urusannya. Ketika mengetahui bahwa Fu Guangzheng kembali bermitra dengan Feng Yu dan berinvestasi di Feng Yu Electronics, Fu Rongjin agak marah. Apa saja barang elektronik konsumen Tiongkok yang layak diinvestasikan? Jika Aihua mengizinkan Fu Guangzheng berinvestasi, Fu Rongjin pasti akan memberikan dukungan penuhnya. Tapi apa sebenarnya yang diproduksi Feng Yu Electronics ini? VCD? Dia bahkan belum pernah mendengarnya. Yang paling membuat Fu Rongjin marah adalah Fu Guangzheng belum pernah mendengar tentang produk ini sebelumnya, padahal dia menginvestasikan 5 juta hanya untuk 10% saham. Fu Guangzheng sekarang menghasilkan banyak uang, tetapi apakah 5 juta dolar itu jumlah yang kecil? Itu puluhan juta dolar Hong Kong. Dengan puluhan juta, dia bisa berinvestasi dalam apa saja. Bahkan jika dia mengikuti bos besar, Fu Rongqi, dalam berdagang yen Jepang, dia masih bisa menghasilkan banyak uang. Dia tahu bahwa setiap investasi Feng Yu sangat menguntungkan, tetapi setidaknya mereka tahu tentang produk lain, memiliki pemahaman tentangnya. Tetapi siapa yang pernah mendengar tentang VCD ini? Itu adalah produk yang inovatif, dan slogannya cukup mengesankan. Pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah bahkan tidak bisa disebut produk yang inovatif. Jadi bagaimana VCD bisa lebih menguntungkan daripada pelembab udara? Membuat VCD tidak masalah, setidaknya itu masih peralatan. Tetapi sebagai penjual peralatan rumah tangga, bagaimana Anda bisa membeli hak cipta film dan musik? Bisakah Anda bersaing dengan perusahaan film dan musik itu? Tidakkah Anda mengerti betapa konservatifnya pasar daratan? Berapa banyak musik dan film Hong Kong yang diizinkan masuk ke pasar daratan? Ayah, produk yang kita produksi kali ini bernama VCD, yang dapat mengompres gambar dan suara ke dalam satu cakram. Ayah tahu, ada 2 jenis video di pasaran sekarang. Satu kaset video tradisional, dan yang lainnya adalah cakram besar LD. Kaset video lumayan dan tidak terlalu mahal, tetapi cakram besar LD harganya hampir 100 dolar per buah. Ada 2 jenis suara pita magnetik dan CD. Kita sekarang memiliki teknologi kompresi gambar yang dapat mengompres gambar sehingga kita dapat menyimpan film berdurasi 100 menit dalam 2 cakram kecil seukuran ini. Dan biayanya kurang dari 1/10 LD, dan ini masih perkiraan laboratorium. Ketika kita benar-benar mulai produksi, biayanya akan lebih rendah lagi. Apakah ayah pikir ada pasar yang besar untuk ini? Fu Rongjin bertanya tajam. Jadi, ayah membeli hak cipta untuk musik dan film sebagai persiapan untuk meluncurkan cakram jenis ini? Ya, kami memproduksi pemutar CD jenis ini, tentu saja kami ingin pelanggan memiliki produk untuk digunakan. Jadi, kami harus memiliki CD film dan musik untuk dijual, dan keuntungan dari bagian ini tidak akan rendah.
Anda hanya mempertimbangkan keuntungan. Tetapi meskipun harga VCD yang Anda produksi hanya 1/10 dari harga VCR besar, harganya tetap lebih mahal daripada kaset video. Saya punya kaset video dan VCR. Mengapa saya harus membeli produk Anda? Feng Yu dan teman-temannya juga membahas masalah ini. Feng Yu bertanya balik banyak keluarga memiliki kipas angin listrik yang harganya kurang dari $10. Mengapa menghabiskan ratusan dolar untuk membeli kipas angin tanpa bilah kami? Saat itu, Fu Guang menjawab kipas angin tanpa bilah merupakan teknologi tinggi, dan produk kami lebih indah, lebih sehat, lebih senyap, mudah dibersihkan, DLL. Meskipun harganya mahal, harganya tetap jauh lebih murah daripada AC. Tidak ada produk yang berbeda, dan kelompok konsumennya pun berbeda. Feng Yu juga mengatakan kepadanya saat itu, hal yang sama berlaku untuk VCD. Meskipun lebih mahal daripada VCR, harganya lebih murah daripada pemutar cakram LD. CD juga lebih murah daripada cakram LD. Cakram LD diperkenalkan ke pasaran karena definisinya yang lebih tinggi. Bukankah perusahaan-perusahaan Jepang menghasilkan cukup banyak uang dari ini? Bukankah kita semua punya pemutar cakram LD di rumah? Dan VCD kita memiliki definisi yang lebih tinggi daripada kaset video, dan tidak jauh berbeda dengan LD. Terlebih lagi, kami tidak hanya merilis cakram film, kami juga merilis cakram musik, merevolusi karaoke. Karaoke juga diciptakan oleh Jepang dan menjadi fenomena global. Namun, pada saat itu, karaoke hanyalah pengiring musik, tanpa visual atau lirik seperti generasi selanjutnya. Hal ini menuntut kemampuan bernyanyi tingkat tinggi. Setelah VCD dirilis, sebagian besar dari mereka pergi ke tempat karaoke. Memungkinkan bahkan mereka yang tidak bisa menyanyikan satu lagu pun untuk bernyanyi sepuasnya. Feng Yu berhasil meyakinkan Fu Guangzheng bahwa setelah VCD ini dirilis, beserta cakram film dan lagu yang menyertainya, VCD ini akan segera menjadi fenomena global, menjadi mahakarya merek Feng Yu lainnya. Setelah mendengarkan penjelasan Fu Guangzheng, Fu Rongjin menundukkan kepalanya dan merenung cukup lama. Dan ia juga merasa bahwa apa yang dikatakan Feng Yu tampaknya masuk akal. Selama promosinya tepat, penjualan VCD ini pasti tidak akan menjadi masalah, dan keuntungannya bahkan mungkin melampaui humidifier dan kipas angin tanpa bilah. Guangzheng, kau melakukan sesuatu yang luar biasa. Bagus sekali. Bekerja keraslah dan jangan mengecewakan ayah. Apa yang ayah katakan kepadamu barusan adalah penyemangat untukmu. Fu Rongjin menepuk bahu Fu Guangzheng dan berkata sambil tersenyum. Fu Guangzheng, kau baru saja akan bertindak. Itu penyemangat? Fu Guangzheng baru pergi beberapa hari ketika ia datang ke Beijing untuk menemui Feng Yu lagi. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Feng Yu bertanya dengan kesal. Fu, Guangzheng sedikit bingung. Bagaimana aku bisa menyinggungmu? Kau memintaku membentuk tim penjualan, dan aku sudah membentuknya, dan sudah memulai riset pasar. Aku bahkan sedang melakukan riset pasar di Tiongkok daratan. Kau memintaku untuk mendapatkan hak cipta film dan musik. Aku tidak hanya memulai di Hong Kong, tetapi aku juga telah menghubungi pemegang hak cipta di Eropa, Amerika, dan Tiongkok daratan. Baru beberapa hari, dan aku sudah begitu cepat dan efisien, tapi kau masih bersikap dingin padaku? Kau sedang bad mood, atau apa? Dia tidak tahu. Hari ini akhir pekan, dan Feng Yu ada janji temu dengan Lina. Haidnya akan datang minggu depan, jadi janji temu itu tidak akan menyelesaikan apapun. Lina setuju, tetapi Feng Yu terpaksa menolaknya karena Fu Guangzheng akan datang. Bagaimana mungkin dia sedang dalam suasana hati yang baik? Feng Yu melambaikan tangannya, aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Kehadiranmu jelas bukan kabar baik. Feng Yu dengan santai menyalahkan Fu Guangzheng, menolak mengakui kesalahannya. Fu Guangzheng tersenyum kecut, kali ini, sungguh bukan kabar baik. Sial, hal baik tidak berhasil, hal buruk yang berhasil. Sial, ini benar-benar kabar buruk. Bisnis-bisnis dengan Fu Guangzheng hampir semuanya adalah bisnis Feng Yu yang paling menguntungkan. Dan Feng Yu tidak ingin salah satu dari mereka mendapat masalah. Kabar buruk apa? Desak Feng Yu. Perusahaan kita telah dituntut. Taihua mungkin akan dituntut selanjutnya. Apa? Taihua sedang dituntut? Dan perusahaan penjualan Fu Guangzheng di Hong Kong. Jadi, apakah ada yang salah dengan pelembab udara atau kipas tanpa bilah? Apakah pelembab udara atau kipas tanpa bilah? Apakah ada masalah kualitas? Alis Feng Yu berkerut. Dia telah menggunakan kedua produk ini selama 10 hingga 20 tahun di kehidupan sebelumnya tanpa masalah. Kenapa bisa rusak begitu cepat? Sial, staf RD di Harbin Aircraft Industry Group pasti lalai. Aku harus kembali dan mengadu kepada mereka. Ini bukan masalah kualitas, mereka menuduh kita melakukan monopoli. Sial, monopoli? Feng Yu frustrasi. Dia telah mengajukan paten untuk mencegah orang lain menyalin dan memonopoli keuntungan. Dia lupa bahwa di Barat, monopoli adalah ilegal. Apakah kita akan kalah? Berapa dendanya? Tanya Feng Yu lesu. Fu Guangzheng penasaran. Monopoli?
Tidak ada yang namanya monopoli di Tiongkok, tidak ada hukum yang melarangnya. Dan Feng Yu menerimanya. Bagaimana dia tahu bahwa cara Barat untuk menangani monopoli adalah dengan denda? Siapa bilang kita akan kalah? Bukan hanya tidak akan kalah, kita bahkan akan membuat nama untuk diri kita sendiri. Kata Fu Guangzheng dengan bangga. Suasana hati Feng Yu berfluktuasi. Gugatan monopoli, apakah ada yang pernah menang? Dalam kehidupan sebelumnya, Microsoft telah kalah dalam gugatan monopoli. Dan banyak perusahaan terkenal internasional lainnya, bahkan yang berada di peringkat Fortune 500, telah didenda berat. Biasanya, ketika seseorang menggugat seseorang, mereka harus memiliki bukti yang kuat. Tidak pernah terdengar ada orang yang memenangkan gugatan monopoli. Kita bisa menang? Apa mereka idiot sampai berani menuntut kita? Feng Yu langsung gembira. Fu Guangzheng hampir mati tersedak tehnya. Perubahan hati Feng Yu terlalu cepat. Hukum monopoli mendefinisikan beberapa situasi sebagai bentuk monopoli membeli dan mengendalikan stok produsen lain dalam keadaan yang dapat mengurangi persaingan. Membentuk direktur yang saling terkait di antara produsen yang bersaing, di mana beberapa perusahaan yang terlibat dalam perdagangan antar negara bagian menjabat di dewan direksi masing-masing. Kontra pengikatan, di mana produsen bersikeras agar pembeli membeli produk yang terkait saat memasok produk utama. Diskriminasi harga, di mana produk yang sama dijual dengan harga berbeda kepada pembeli yang berbeda, sehingga menutup pesaing. Dan aktivitas bisnis yang secara material dapat mengurangi persaingan atau cenderung menciptakan monopoli. Feng Yu mendengarkan dengan saksama. Sepertinya perlindungan paten Feng Yu, yang memastikan produknya tidak memiliki pesaing global, telah mengarah pada aktivitas bisnis yang cenderung menciptakan monopoli. Tapi sial, ini adalah masa perlindungan paten. Bukankah perlindungan paten sama dengan monopoli? Feng Yu akhirnya mengerti mengapa banyak perusahaan di masa lalunya harus bertukar paten dengan perusahaan lain untuk mencegah tuntutan monopoli. Anda bilang saya memiliki monopoli teknologi, tetapi saya menjual teknologinya kepada perusahaan lain, dan mereka tidak memproduksinya. Apakah itu berarti saya juga harus menjual teknologi yang dipatenkan untuk pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah? Sepertinya kita termasuk di dalamnya. Bagaimana Anda bisa bilang kita pasti menang? Kata Feng Yu dengan wajah getir, dan ia kehilangan energinya lagi. Mereka menuduh kami memonopoli karena kami menghalangi teknologi dan menjaga harga tetap tinggi. Padahal kami tidak menekan pesaing, juga tidak memanipulasi harga, apalagi mengikat kontrak penjualan. Kami hanya melemahkan daya saing pesaing secara substansial. Selama kami melisensikan paten kami ke perusahaan lain dan produk mereka juga dijual di pasar Eropa dan Amerika, klausul ini tidak akan berlaku. Lagi pula, jika mereka menuduh kami memonopoli, kemungkinan besar tidak akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun. Selama kami bisa memasukkan produk perusahaan baru kami ke pasar tersebut selama kurun waktu tersebut, kami pasti menang. Kata Fu Guangzheng singkat. Sialan, apa gunanya? Mereka ingin kita sendiri yang menciptakan pesaing? Siapa sih yang mengarang undang-undang monopoli ini? Sungguh intimidasi. Feng Yu tidak tahu bahwa pelembab udara merek Feng Yu mereka telah menyapu pasar Eropa dan Amerika, meninggalkan siapapun yang mencoba masuk ke pasar ini dengan tangan kosong. Untungnya, dia tidak mengembangkan pelembab udara industri. Kalau tidak, dia pasti sudah dituntut sejak lama. Tidak ada cara lain, Feng Yu masih enggan melepaskan keuntungan ini. Penjualan pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah di luar negeri telah memberinya keuntungan hampir 30 juta tahun ini, dan seiring berkembangnya pasar, keuntungannya akan terus meningkat. Bahkan setelah patennya habis, berkat keunggulan merek, ia masih dapat menguasai sebagian besar pasar dan tetap menghasilkan keuntungan yang cukup besar setiap tahun. Mengapa ia harus memberikannya kepada orang lain? Saya memproduksi pelembab udara ultrasonik, dan Anda dapat menjual pelembab udara elektrik, pelembab udara elektroda, pelembab udara kabut dingin, pelembab udara evaporatif, DLL. Saya tidak memiliki monopoli pasar. Saya menjual kipas angin tanpa bilah, dan Anda dapat menjual kipas angin listrik atau AC biasa. Mengapa Anda bisa mengatakan saya memiliki monopoli? Ya, tentu saja ada cara lain. Yaitu membiarkan orang lain membajak produk kami, dan kemudian kami akan menuntut mereka atas pelanggaran paten untuk mengalihkan perhatian. Misalnya, kami dapat mengungkapkan sebagian paten kepada pesaing, membiarkan mereka memproduksi, dan kemudian menuntut mereka. Feng Yu. Ide yang bodoh. Lebih baik kita mencari pesaing sendiri. Saat itu, Feng Yu tiba-tiba teringat Yadu. Di kehidupan sebelumnya, Feng Yu, produsen pelembab udara terbesar di Tiongkok, telah menguasai pasar pelembab udara rumah. Mungkinkah Yadu mengembangkan produk baru? Bukankah Yadu saat ini merupakan pemimpin pasar pelembab udara industri dalam negeri? Lagi pula, bukankah produsen pelembab udara terbesar di kehidupan sebelumnya berasal dari Amerika Serikat? Bukankah mereka punya produk baru? Karena kau menuntut kami atas monopoli, kali ini aku benar-benar akan memberimu monopoli. Hubungi Yadu dan beritahu mereka kita bisa berkolaborasi dalam teknologi. Si Feng, manajer umum Yadu sekaligus pemegang saham, duduk di sofa ruang tamu,
mengamati orang-orang di hadapannya. Tuan Feng, apa yang diinginkan perusahaan Taihua Anda dari kami? Lagi pula, kita kan pesaing, kan? Tanya si Feng dengan nada kesal. Mereka telah berhasil mengembangkan pelembab udara dan berencana menggunakannya di rumah. Tetapi sebelum meluncurkannya, mereka melihat pelembab udara rumahan berukuran kecil sudah ada di pasaran. Awalnya, pelembab udara tersebut hanyalah pelembab udara elektrik yang mereka abaikan. Menurut statistik mereka, kapasitas konsumsi Tiongkok terbatas pada saat itu, dan pelembab udara elektrik tidak dapat dijual dalam jumlah besar. Namun kemudian, perusahaan Taihua meluncurkan pelembab udara ultrasonik. Meskipun orang lain tidak tahu tentang produk ini, Yadu sangat menyadari betapa menguntungkannya produk ini. Yang mengejutkan mereka, penjualannya cukup baik. Yang lebih mengejutkan mereka adalah produk ini diekspor ke luar negeri untuk mendapatkan devisa. Dan penjualan di luar negeri beberapa kali lipat lebih baik daripada penjualan di dalam negeri, dengan keuntungan yang lebih tinggi. Mereka, Yadu, hanya selangkah di belakang, dan pasar diambil alih oleh Feng Yu. Yang paling membuat mereka frustrasi adalah perusahaan Taihua sebenarnya memiliki teknologi yang dipatenkan yang mencegah mereka memproduksi pelembab udara jenis ini. Meskipun kemudian mereka meluncurkan pelembab udara elektroda, hal itu tidak dapat menggoyahkan posisi merek Feng Yu sama sekali. Pada akhirnya, mereka hanya dapat berspesialisasi dalam pelembab udara industri skala besar. Namun hari ini, seseorang dari perusahaan Taihua menghubunginya dan mengatakan ingin membahas kerjasama. Kerjasama apa yang perlu kita bicarakan? Tuan Si, perusahaan Taihua kami dan perusahaan Yadu Anda bisa dibilang dua besar di bidang pelembab udara di Tiongkok. Kami spesialis pelembab udara rumah tangga, dan Anda spesialis pelembab udara industri. Anda juga menjual pelembab udara rumah tangga di pasaran, kan? Kenapa? Hanya Anda yang boleh menjualnya. Tapi kami tidak. Saya tahu Anda punya paten, tapi produk kami berbeda dari Anda. Si Feng semakin marah ketika mengatakan ini. Mereka berhasil menemukan teknologi getaran ultrasonik hanya dalam 3 hari. Tapi karena perlindungan paten, mereka tidak bisa memproduksinya. Tidak, Tuan Si salah paham. Tujuan kita hari ini sangat sederhana. Kami ingin bertukar teknologi dengan Yadu. Si Feng tiba-tiba berdiri, apa katamu? Pertukaran teknologi? Saat ini, pelembab udara merek Feng Yu adalah satu-satunya yang ada di pasaran. Kalau dia yang melakukannya, dia tidak akan pernah melakukan pertukaran teknologi. Dia harus memegang teguh teknologi itu di tangannya sendiri. Apakah perusahaan Taihua salah mengambil keputusan?